Sobat Warta Kota, saat ini saya tengah bersama dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Taufik. Ini kita mau bincang-bincang terkait dengan progres pembangunan Formula E yang rencananya akan berlangsung 4 Juni 2022 nanti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ya. Mbak. Tadi habis ninjau Formula E, Pak ya, sirkuitnya. Iya, betul. Saya tadi melihat, mau tahu progres pembangunannya sampai mana. Gitu. Kalau dari yang Bapak lihat sendiri hasilnya gimana sih, Pak? Ini kan sekitar 3-2 bulan lagi ya Pak, untuk berlangsung acaranya. Tadi progresnya udah sampai mana, Gini, Pak? dari informasi yang kita dapat tadi bahwa pekerjaan sekarang sudah mencapai 52%. Jadi sisa 48% lagi dan insya Allah saya kira tepat waktu ya. Bagaimana yang ditargetkan bulan April selesai. Tadi saya tanya, insya Allah sangat. Rencananya kapan sih, Pak, selesainya? Harus Targetnya? April harus selesai. April harus sudah selesai ya, Pak, ya berarti ya. Pak, tadi kan kalau misalnya dilihat sendiri itu proses pembangunannya sendiri katanya kabarnya kan pakai bambu ya, Pak, untuk fondasi dan sebagainya. Nah, itu kenapa tuh, Pak, memilih bambu untuk material dari konstruksi sendiri? Nah, kalau soal bagaimana kenapa bambu, saya kira Anda bisa tanya sama tim teknisnya ya. Tetapi bahwa kita meyakini seluruh pekerjaan itu ada supervisinya dari organisasi Formula E dunia, ya. Sehingga itu tidak boleh menyimpang dari itu, dan karenanya saya kira itu soal teknis dan mereka sudah hitung kenapa mesti bambu. Pakai bambu ya, Pak ya. Nah, itu sendiri nanti rencananya itu akan dengan komunitas apa aja nih, Pak, nanti buat menyukseskan acara Formula E sendiri? Ya, saya kira ini kan kegiatan otomotif ya. Kan ada Ikatan Motor Indonesia ini yang diketuai oleh Pak Bambang Bamsud ya, dan yakin bahwa komunitas seperti IMI itu akan terlibat dan sekarang memang sudah terlibat ya dalam proses. Nah, Pak, ini kan Omikron lagi meningkat ya, Pak ya, masih meningkat. Nanti untuk antisipasinya sendiri kalau dari DPRD ini nanti udah berkoordinasi belum sih dengan Jakpro dan Pemprov untuk mengantisipasi? Saya kira gini, kita berdoalah Omikronnya supaya segera landai, turun dan sekarang kan sudah mulai turun ya, mulai turun. Insya Allah pada waktu penyelenggaraan ya Omikron sudah landai dan bisa ditonton sama-sama oleh masyarakat Jakarta dan bahkan masyarakat Indonesia. Pak, tadi kan salah satu yang pembeda dari sirkuit Formula E sendiri kan memilih untuk menggunakan konstruksi dari bambu gitu kan. Selain itu, hal unik dari sirkuit Formula E yang berbeda dengan sirkuit-sirkuit lainnya sendiri apa sih, Pak? Saya kira gini, Formula E sirkuit di Ancol itu keunikannya adalah pinggir pantai. Oke. Keunikannya di pinggir pantai dan ini menjadi sirkuit permanen. Nah, kalau misalnya ini sendiri nanti akan diikuti berapa pembalap, Pak, rencananya? Yang tadi saya dengar kan ada 11 grup. 11 grup berarti ada 22. Satu grup 2 mobil. Nah, nanti kalau misalnya di ini sendiri tadi kan kita lihat persis di pinggir rumah-rumah komplek ya, Pak ya, sirkuitnya. Nah, nanti kan apakah kalau Formula ini akan ada suara bising atau ya, karena ini Formula E nggak ada suaranya. Berarti gitu. tanpa suara, jadi aman ya, Pak ya? Aman. Udah dipastikan warga penduduk di situ juga menerima kehadiran Formula itu sendiri? Iya, karena kan nggak ada suara. Oke, kalau gitu. Pak, kalau misalnya buat konstruksi sendiri yang berbeda dari ini sendiri apa sih, Pak, kalau yang Bapak tahu konstruksi Formula E yang berbeda dengan sirkuit-sirkuit lainnya? Nah, kalau soal teknis tadi saya bilang silakan Anda tanya sama dari Jakpron ya, yang menjadi pemborongnya, kontraktornya dari sirkuit Formula E. Tapi yang jelas bahwa seluruh pekerjaannya Jakpron itu berkaitan dengan sirkuit Formula E ada supervisinya dari organisasi internasional itu. Dan dia kan tidak boleh menyimpang dari ketentuan. Nah, ini menyangkut soal balapan itu ya, mungkin soal kemiringan, soal apa saya nggak paham. Tapi saya yakin bahwa itu sudah dilakukan koordinasi. Tapi ini kan di pinggir pantai, aman abrasi nggak, Pak, kira-kira? Enggak, aman lah, aman kan ya, agak jauh. Aman. Pak, ini rencananya panjangnya berapa sih kalau Formula E sendiri? Kan 2,4 kilometer, 2,4 kilometer gitu ya. Dan tadi kan ada 18 tikungan dan ini menarik gitu. Menurut saya sih menarik untuk jadi tontonan kita.
Menariknya kenapa tuh Pak? Maksudnya? Kan ada dari 2,4 itu tadi ada 18 tikungan. Itu kan seru-seru tuh kalau di tikungan. Hah? Jadi menurut saya itu bagian yang salah satu yang menarik di sirkuit Ancol. Karena sirkuitnya sendiri pendek ya Pak ya Iya, dibandingin 2,4. lomba-lomba yang lain. Nah itu kenapa perhitungannya memang standar segitu Iya, ya ada Pak? standarnya itu. Oh gitu. Oke. Nah itu rencananya sendiri nanti untuk tribun penonton dan sebagainya itu udah siap atau emang gimana sih Pak? Jadi pada waktunya penyelenggaraan kan kalau Anda tadi lihat gambar ya, di setiap tikungan itu ada tribun-tribun untuk penonton. Ada juga penonton yang mungkin bisa berdiri gitu, ada yang di tribun kayak gitu. Oke. Yang kan mungkin tiketnya juga ada yang festival, ada yang untuk tribun. Oke, berarti nanti di setiap tikungan itu akan ini. Nah ini Ada kan tribun. berlangsungnya hanya beberapa pekan saja Pak. Nanti setelah Formula E selesai, sirkuit rencananya akan digunakan untuk apa Pak? Nah, saya kira gini, Jakpro sudah komunikasikan dengan IMI dan IMI punya agenda otomotif dan ini bisa diselenggarakan di sini. Jadi setiap ada acara otomotif itu Saya yakin bisa iya. Bisa difungsikan dipakai. ya Pak ya? Berarti tidak terbengkalai dan atau apa, tapi masih Iya. tetap berlangsung gitu ya Pak ya? Oke kalau gitu. Ya terima kasih Pak Taufik atas waktunya untuk wawancara bersama kami Warta Kota. Semoga acaranya nanti untuk 4 Juni nanti dilancarkan dan semoga acara Formula E DKI Jakarta sukses Iya, dan terima bisa kasih. membanggakan Indonesia. Sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, sama. Ya sekian Warta Kota wawancara saya dengan Wakil Ketua DPRD Pak Taufik. Sekian terima kasih.